wabarakatuh. Good afternoon everyone. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dear Allah, we want to start our science study. Please help us and bless us. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke, Miss Jana mau absen dulu. Amanda, Kayla, Gaisan, dan Miss Arik Lilian. Oke guys, sehat-sehat ya semuanya ya. Jangan lupa selalu ingat 3M. Apa itu 3M? Mencuci tangan, memakai masker, sama menjaga jarak ya, Miss. Iya benar, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, pertanyaannya adalah, pernah nggak kalian merasakan bagian tubuh kalian itu terluka? Pernah nggak kalian bagian tubuh kalian terluka? Pernah? Oke, pernah ya. Nah, misalnya karena jatuh atau misalnya karena benda tajam seperti pisau atau silet gitu. Nah, kalau misalnya terluka, kalau misalnya darah itu keluar, lama-kelamaan akan berhenti nggak darah yang keluar karena luka tersebut? Gini nih, darahnya habis di badannya, darahnya habis. Makanya kalau kayak di medan perang, kalau orang kena tembak di perut biasanya disumpel pakai baju atau perban. Biar apa di? Karena lukanya biar darahnya nggak ngucur, biar darahnya pendarahannya nggak terus berjalan, jadi stay di situ. Makanya ada darah emergency juga kan, yang orang donasi darah. Keren loh guys pengetahuannya. Benar itu ya. Kemudian bagaimana sih proses pembekuan darah itu? Ada yang tahu nggak? Fungsi darah itu buat kita buat apa sih? Fungsi darah itu oksigen. Mengangkut oksigen. Zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Oke. Amanda mengangkut oksigen. Kemudian Lilian tadi apa? Mengedarkan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Mengedarkan zat-zat yang diperlukan dalam tubuh. Oke, pintar-pintar banget nih ya. Oke. Jadi kita hari ini akan mempelajari tentang darah. Jadi berkaitan dengan darah itu ya, yang tadi kita akan mempelajari tentang darah. Kompetensi dasarnya pada pembelajaran hari ini adalah kita menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Untuk indikatornya, membandingkan struktur dan fungsi masing-masing komponen penyusun darah. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Pada komponen sistem peredaran darah itu ada 3. Ada darah, ada jantung, ada pembuluh darah. Darah itu terdapat beberapa komponen. Ada yang disebut dengan plasma darah, ada yang disebut dengan sel darah. Yang warnanya kuning, ini merupakan plasma darah. Plasma darah merupakan cairan darah. Kemudian yang ini adalah sel darah merah. Nah, di sini juga kita akan membahas mengenai pembekuan darah. Bagaimana alur dari yang terjadinya luka, kemudian sampai luka itu tertutup kembali. LKPD. Terbaca, Nak? Terbaca. Oke. Jadi, Miss Jana udah membagikan LKPD pada modul. Kalian bisa download. Nah, di sini kegiatan pertama yaitu orientasi masalah. Kalian di sini diminta untuk menonton video demonstrasi tentang komponen penyusun darah. Kemudian nanti ada beberapa pertanyaan. Alat dan bahannya apa saja? Kemudian kondisi campuran model darah setelah dikocok, kondisi campuran model sebelum dikocok. Kemudian di sini juga ada beberapa pertanyaan lainnya yaitu rumusan masalah, kemudian apa saja komponen-komponen darah, ya. Nah, ini kalian jawab. Nah, sebelum kalian menjawabnya secara mandiri dan kreatif tentunya, Miss Diana mau men-share videonya ini. Kali ini kita akan mempelajari tentang komponen darah. Mengapa darah itu berwarna merah dan apa saja yang terkandung di dalam darah. Kali ini kita akan membuat model komponen darah. Yang kalian butuhkan antara lain yang pertama adalah kalkulasi,
Yang kedua, gelas tidur. Yang ketiga, minyak tanah. Yang keempat, air. Yang kelima, pewarna makanan. Dan yang ke pertanyaan yang pertama, tadi alat dan bahan apa aja sih yang digunakan dalam demonstrasi tersebut? Kira-kira tadi apa aja? Ada air, Mhm. pewarna. Di Edmodo Miss Diana itu kan ada kolom komentarnya. Silakan kalian ketik di situ ya. Buat yang bertanya dan menjawab itu akan mendapatkan poin dari Miss Diana. Berdasarkan video tadi, kesimpulannya Miss Diana mau tanya nih sama kalian. Kira-kira tadi komponen-komponen apa aja? Ada darah, Ada plasma darah sama ada sel darah. Miss Diana lengkapi ya. Tadi jawabannya Kaila, kesimpulannya sudah benar bahwa komponen darah itu yaitu terdapat plasma darah dan sel darah. Sel darah ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Nah ini yang warna merah disebut dengan sel darah merah, eritrosit. Kemudian yang ini adalah sel darah putih disebut dengan leukosit. Kemudian yang ini adalah topping darah. Oke, itu jadi kesimpulan hari ini ya guys ya. Kalian bisa melanjutkan mengerjakan LKPD-nya, kemudian dikumpulkan di Edmodo. Hari ini Miss Diana tunggu paling lambat datanya jam 5 sore ya. Oke. Oke, itu aja. Kemudian ada pertanyaan nggak? Gimana Lilia? Tapi yang kata Miss komentar itu Iya, jadi di kolom komentar itu kalian boleh berdiskusi. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Bisa infoin juga ke teman yang nggak bisa join Zoom meeting. Kemudian diinfoin ya, minta tolong ya bantuannya ya. Di share di grup WA juga bisa. Materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang organ pada sistem peredaran darah. Kita akan membahas tentang jantung. Next meeting ya. Next meeting kita akan membahas tentang jantung. Nanti Miss Diana akan share bahan ajarnya sehingga kalian bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum kita ada Zoom meeting. Oke? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Semangat ya.